Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tim dari Direktorat Lelang DJKN dan hasilnya baik. Adapun masukan-masukan dari tim Direktorat Lelang akan kita laksanakan secara maksimal dan secepatnya. Selamat datang Mas Fadli. Bu Agus, Bu, selamat datang. Satu lagi mana? Kebetulan dia ada tugas mendadak, KPPN gitu, harus ada terkait keuangan. Jadi baik. Mohon maaf ya, kami berdua jadinya. Oh Pak, kami yang terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita baru. Terima kasih banyak Pak, Bu sudah hadir. Mudah-mudahan kami dapat masukan yang positif dari DJKN Pusat terkait apa aja yang harus kami benahi lagi kembali. Mungkin hari ini kan lebih banyak terkait dengan monitoring juga kan ya Pak. Nah, seperti itu. Izin ya Bu, semuanya nomor satu. Izin mungkin perkenalan dulu ya. Saya mungkin udah kenal ya Pak Agus ya, saya Pak Fadli dengan rekan saya Bu Reni. Sebenarnya ada satu lagi, kebetulan tadi pagi dari keuangan ada tugas mendadak, akhirnya ya izin dia nggak ikut dengan kami gitu. Memang kami ditugaskan oleh Pak Direktur karena Pak Adi kan sudah mengeluarkan izin lama, jadi memang kita sebenarnya kita sudah percaya sih, tapi kan namanya juga secara peraturan perlu dijalani, kita tengok lah gitu. Kita mungkin ya perkenalan, sebenarnya belum pernah kesini, malah ya sering kesini Bu Enda ya. Iya. Bu Enda kan dari sisi sebelah gitu kan. Iya. Sering kesini ya, saya belum. Bu Enda pas bimbingan ya, sering bimbingan kesini kan setiap tahun sekali kan ada bimbingan. Makanya Beliau masih di Kanwil. Nah ini marketing SIB ya. Ibu Mas Sari. Oke. Ini memang secara normatif untuk kantor itu luasnya kan sebesar 60 dan untuk gudangnya kan 100 kayak ini kan memang udah lebih gitu kan. Jadi mungkin nanti kita ya izin untuk foto gitu kan. Ya, kita nanti room tour Pak. Siap. Nanti kita room tour, kita perkenalkan lokasi kami mana aja. Mungkin tadi baru lihat depan juga udah banyak truk ya, Bapak Ibu ya. Ya ini memang sekarang kondisinya lagi flat, boleh dibilang nggak mungkin bisa muat di area stok kami. Makanya yang besar-besar mau nggak mau manuvernya juga agak repot segala macam, makanya izin kalau nanti ada monitoring terkait dengan mobil ada di depan, ya emang kondisi kami mobil seperti itu nggak mungkin bisa masuk ke area pool kami sih Pak. Dan kita ada dua lokasi pool juga edukasi, satu di Cikunir, single edukasi, di sana khusus ada mayoritas unit besar juga. Di sini yang untuk siap lelang. Jadi begitu dia siap lelang kita moving di sini. Iya, gitu. Betul. Jadi kami juga ada, betul kata Agus, ada Cikunir, itu juga pool kami juga. Mungkin kalau nanti mau ke sana boleh. Kami punya 2 pool untuk Bekasi. Tujuannya sih cuma untuk stocking ya Pak. Karena kan stok itu kan boleh dibilang kan beberapa company yang maunya di hide dulu ya, jangan sampai kelihatan sama debitur dia ataupun segala macam. Nanti setelah siap lelang udah masuk repo baru kita pindahkan ke sini seperti itu.
kami pajang di sini, kami buatin boothnya, tujuannya untuk customer itu kami mengedukasi lelang juga. Betul. Karena kan orang nggak tahu lelang nih Pak. Banyak orang di sini yang nggak tahu. Karena akhirnya mereka nanya bisa satuan nggak sih, bisa perorangan nggak sih? Boleh, lelang kan berpikiran mereka perusahaan. Iya. Lelang itu segala macam. Makanya kami pajang di depan ini rata-rata yang memang untuk memperkenalkan juga lelang. Pak Haji, hati-hati. Thank you Pak Haji. Ya, thank you Pak Haji. Ya. Nah ini seperti itu Pak. Mereka open house dulu sebentar. Mereka pulang. Nanti nggak mereka ngebit di mana aja. Nah, tapi mereka udah open house di sini. Udah tahu mana unit. Udah tahu mana unit yang mau dibidding sama mereka. Jadi ini area parkir motor kami, area parkir mobil kami emang bareng dengan area lelang kami juga Pak, Bu. Izin. Ini untuk peserta lelang rata-rata mereka parkir bareng dengan karyawan. Nah ini pun sama. Ini lelang ini juga motor karyawan sama mobil kantor ya Pak. Kalau dari sini Bapak Ibu lihat sebelah kanan nih area sold Pak. Jadi ini area pintu keluar untuk mobil-mobil yang udah laku. Biasanya nanti peserta lelang akan nunggu di sini ya Gus ya. Nanti handover di sini Pak. Iya. Nah, ini untuk area keluarnya aja. Nanti kita kesini lagi. Kita ke sini dulu ya Pak. Oke, ini area ini untuk kantor Pak. Mungkin kita bisa ke sini. Terkait tempat penyimpanan BPKB, STNK, surat-surat berharga terkait dengan dokumen kami taruh di sini. Oke. Seperti itu. Nah ini tim. Dokumen lelang enggak? Oh ya, tetap di. Iya, kalau dokumen lelang di sini Ibu. Karena kan perputarannya nanti kan pemenang lelang menang lelang langsung di. Nah di sini ada bagian verifikasi. Verifikasi dokumen. Karena kan lelang itu harus menyamakan antara dokumen dengan unit lelangnya. Iya. Lelangnya di sini ya. Yes, di sini ada peralelangnya. Ini tim lagi melakukan pengecekan sama proses handover dokumen. Jadi unit masuk, ini prosesnya ini BSTK sama tim Bapak Ibu. Terus BSTK unit masuk. Nah ini mereka sedang serah terima dokumen STNK seperti itu. Ini finance kami, ada bagian back office-nya, ada kasir, ada proses lelang, verifikasi juga. Bapak Ibu mohon maaf ya, sempit ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini area PSC lot. Nah ini timnya Agus Pak. Sepanjang ini Agus punya tim. Agus punya tim dan di sana ruangannya Agus. Agus punya ruangan sendiri Pak. Ini ruangannya Agus. Oke, ini Agus di sini nanti biasanya nanti ada orang ada manajer finance yang kadang-kadang nanti akan standby sama Agus di sini. Jadi Agus di sini sama manajer finance. Terus monitor CCTV. Nah, ini dia. Sekaligus di sini terkait Agus makanya Pak depannya TV nih Pak. Nah, izin ini. Ya, Agus mantau semua lokasi. Dia tanggung jawab dia di sini Pak. Dia harus perhatiin. Dari sejak depan pintu masuk. Iya. Iya. Untuk IT-nya di sini juga atau di IT di HO. Di HO. Iya, Bintaro. Bisa ada ruangan untuk finance sama ruangan untuk operasional. Nah, nanti marketing kita beda lagi Pak. Ya, ini tim inventory Pak. Tim inventory, ini tim mobilisasi, ini timnya Agus juga di bagian pembuatan katalog. Jadi ketika support unit segala macam, nah ini di sini. Terus proses praknya, pas BAPL segala macam di sini semua Pak. Siap. Prosesnya masuk kalau unit stok kita akan masuk lewat sini Pak. Jadi nanti yang tadi Bapak terima itu dari sana, nanti kita proses stok area di sana. Iya. Cuma nanti kita ke sana ya Pak. Nah ini kami bilang ini display. Oh display. Jadi unit-unit lelang yang unit-unitnya grade A atau segala macam atau grade B lah, grade B plus ataupun barangnya luxury, biasanya kami pajang di sini, gitu Pak. Nah ini area tamu. Nanti tamu bisa duduk sambil nunggu. Nah ini area musola kami Pak. Ini kami punya musola. Nah ini kasir. Selamat siang. Ini area kasir kami ada 2 yang megang untuk pelunasan, termasuk juga untuk pendaftaran NPL. Semua dimonitoring dari sini.
Nah, kalau yang ini adalah customer service terkait ada informasi BPKB ready atau ada orang yang mau daftar masih bingung. Nah, ini secara ininya. Nah, ini area ini sebenarnya kita pakai untuk monitoring juga lelang. Terkadang peserta lelang mau melihat bisa melihat melalui sini seperti itu, Pak. Jadi semua istilahnya customer tuh maksudnya ke sini. Ya. Jadi proses lelang semuanya ada di sini. Jadi kondisinya butuh apa aja informasi di sini semua. Seperti itu. Di sini untuk apa itu kasir? Ya, kasir kayak mau beli NIPL di sini, mau pelunasan di sini. Nah, kalau untuk ngambil dokumen sama unit pelunasan nanti dari sini akan memberikan SPU, surat pengeluaran unit sama dokumennya. Nah, kalau yang ini untuk customer service untuk terkait dengan BPKB, Pak. BPKB ready, BPKB-nya sudah ada, segala macam nanti dibantu oleh kami punya customer service seperti itu, Pak. Tapi ada yang via online nggak? Atau emang customer service-nya ya di sini? Customer service-nya kami online, Pak, by WA. Karena kami menjangkau segitu banyaknya customer ya, apalagi kami online juga. Maka secara overall nanti tim ada yang datang tetap dilayanin, yang online pun tetap dilayanin, seperti itu. Karena ini area umum ya, sebagai kredibilitas kami ya kami display penghargaan-penghargaan di sini semua. Seperti itu, Pak. Jadi area kami nggak simpen di ruangan terpisah. Ini area kami punya marketing. Oh, ada lagi. Ya. Ini marketing kami, Pak. Biasanya tim kami lakukan video unboxing. Unboxing, ya. Ya, video unboxing ini tujuan pertama adalah agar yang nitip unit pertama di kami, unit itu sesuai dengan apa yang kami terima. Agar ketika terjadi sengketa antara kami dengan bis partner, clear di depan, Pak. Betul. Nah, nanti setelah itu bisa juga dilakukan video unboxing ini tujuannya untuk melakukan rekomendasi. Terkadang kan pemilik barang nggak tahu barangnya seperti apa. Betul. Nah, kadang-kadang kami kirimin juga video unboxing tersebut untuk, Pak, ini kondisi seperti ini. Nah, nanti setelah oke masuk lelang, nah video ini diolah sama marketing bidders untuk open house digital. Oh iya. Jadi kondisinya jadi kondisi gini. Yang perbedaan di kami. Jadi ketika ada lelang, mereka minta foto dan video dulu. Karena foto video itu boleh dibilang hampir 60% akurat lah. Nah, tinggal 40%-nya mereka datang senggangannya untuk meyakini 40%-nya. Seperti itu. Jadi mereka baru ngambil setiap barang. Iya. Setiap unit kami masuk unboxing semua. Yes. Jadi semua video masuk unit kita unboxing, dan nanti video itu yang saya bilang tadi ujungnya adalah untuk peserta lelang. Bahkan boleh dibilang nanti pada saat proses pengeluaran unit itu pun akan jadi bahan komplainan kalau memang, ataupun bahasa kami adalah kami akan menjadikan preventif kami. Ketika peserta lelang komplain, kami bilang kan sesuai dengan unit masuk videonya, tidak ada yang dikurangin apapun sama kami. Seperti itu. Jadi tujuan video unboxing ini cukup banyak di kami. Seperti itu. Biasanya di sini tuh kayak konten kreatornya di sini gitu. Yes, ya. Ada tim tersendiri yang ada. Ya? Nanti kita di sebelah sana, Ibu. Nah, ini tadi area kantor ya, Pak? Kantor, iya. Ini area meeting yang tadi Bapak udah ini. Nah, ini baru area lelang. Oh, iya. Nah, area lelang ini kami pun sama, Pak, konsepnya kayak showroom. Karena sekarang kami nggak ada event offline, maka kami gunakan ini sebagai, dulu area kita pasang bangku-bangku, Pak, buat floor. Oh, gitu. Akhirnya mau nggak mau ya bangku udah nggak kepake. Bangku saya banyak, Pak, jadi nggak kepake. Jadi secara overall kita pakai untuk display. Display ini tujuannya untuk kita membedakan mana unit yang memang pilihan kami. Ini biasanya ready to use. Oh, gitu. Jadi sudah nggak. Ya. Ya mungkin seperti ini, Pak. Ready to use itu kayak gini-gini sedikit-dikit, tapi harganya menarik. Secara mesin, secara overall ini cukup bagus. Iya, Pak. Nah, ini area motor. Motor harus indoor karena kondisinya motor ya boleh dibilang jadi kita gabung. Ini area motor, ini area lelangnya seperti ini. Nah, mereka lagi open house, ya seperti itu. Kalau open house boleh istilahnya mengecek itunya ya. Cuma nggak boleh test drive ya, Pak. Iya. Sama mobil juga sama. Kita ini kan. Oh, ada juga yang rusak gitu juga ya? Oh iya.
Kita kan apa adanya Pak, Apa semuanya. adanya. Nah, makanya ketika unit masuk segala macam, biasanya kita emang lakukan video. Satu untuk keakuratan juga ketika, karena kan balik lagi ada gap yang dimana mobilisasi Pak dari gudang pemilik barang Betul. sampai di kami itu ada gap. Ada Makanya gap. kami kencengkan dengan ketika unit masuk itu kami videokan agar kami tahu nih masalah di mana, apakah masalah di mobilisasi kami atau memang ini. Nah ini tapi tetap secara overall kami jarang ada masalah ya Pak. Lagi nunggu lelang biasanya. Iya, nanti yang jam 12 jam ya, 12, jam 1, 12 motor, jam 1 mobil. Nanti makanya mereka lagi lakukan open house. Untuk inspeksinya kayak kan ada grade aja nggak? Untuk mobilnya tuh apakah motornya ada grade berapa tuh ada grade-nya nggak? Kalau kita jadi gini, waktu itu kita di website kita pakai grade Pak. Cuma kan grading kita jadi bahan pertanyaan karena sama bidders kami. Karena mereka akhirnya dari sejak itu kita hapus grading. Nah cuma biasanya peserta lelang makanya kita kuatkan dengan yang namanya tadi Pak open house digital dulu. Iya. Nah ini baru area stok. Nah ini gudang kami. Nah ini gudang kami. Nah ini posisi area stok kami Pak. Bedanya sama yang tadi? Bedanya gini, unit masuk kita kesini dulu Pak. Oh semua masuk ke sini. Karena area stok ini boleh saya bilang restrict area. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke sini. Jadi pada saat mobil masuk, nanti Agus akan lakukan timnya akan inspeksi di sana. Setelah semua sama, oke semua, baru bisa masuk ke sini Pak. Oh, setelah nanti di sini, tadi? ya. Nanti di sini biasanya mereka akan lakukan namanya pencucian kendaraannya Pak. Setelah itu baru mereka taruh susun area di sini stok dulu. Sampai nanti menunggu dari sisi pemilik barang mengatakan siap untuk dilelangin. Ini kalau mau ngeluarin yang sana berarti harus ngeluarin yang lain dulu ya? Yes. Nah ini kalau bedanya ini area stok kami. Nanti Agus mungkin jelasin yang area depan ada justru area derek Pak. Ini kondisi unit yang biasanya kecelakaan, Yes. mesinnya rusak. Ya. Kita taruh Depan ini adalah area derek Pak. Kenapa area derek kami taruh depan? Karena kondisinya buat manuver towing pertama. Ini kita knockdown. Knockdown. Oh iya. 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 Soalnya kalau taruh di dalam sini Pak, Ibu manuver towing segala macam akan mengakibatkan area stok di sini nanti akan kena dengan towing lah segala macam. Kami resiko coba taruh di depan. Kalau kami unit masuk ke sini, kami inspeksi, nanti kami masuk ke sini. Ya Pak, untuk area stok kami susun di sini. Nanti setelah itu baru pindah ke area sini Pak. Yaitu area lelang. Yang kejual akan pindah ke depan. Yang masuk lagi stok akan pindah lagi ke sini Pak. Karena kan lelang nggak laku, nggak support dulu kan gitu ya Pak. Dipindahin dulu ke sini. Oh, pindahin. Nah, jadi area stok ini benar-benar kita coba untuk restrict area, tidak boleh sembarang orang masuk. Bahkan kalau ada dari pihak bis partner pun masuk, kita biasa minta email, izin dulu sama pusat, boleh nggak si A ini masuk. Jadi secara overall kita ngejaga juga konfidensialnya unit tersebut Pak. Jangan sampai nanti ada masalah timbul di kemudian hari. Jadi saya izin dulu nih mau masuk ini nih. Oh enggak apa, kan Bapak lagi lakukan audit dengan kami secara overall. Jadi area stok kami ini Pak. Jadi kalau Bapak mau lihat tunas stoknya banyak nggak sih? Nah ini. Oh situ. Jadi kemungkinan ini nanti yang akan buat kami lelang dalam waktu dekat. Iya. Kalau yang ada di pool yang satunya itu masih belum mau dilelang berarti ya? Iya, itu masih panas iya. banget Pak. Jadi yang ini udah mulai adem. Biasanya 1 minggu setelah di sana, kalau pindahin ke sini Pak. Oh gitu. Jadi Yang di sana sudah di apa tadi? Unboxing atau belum? Iya, sama. Sama semua. Sudah juga. Pikir di sana yang Kalau sudah di sana, di sini nggak ada unboxing lagi. Karena kan hampir sama Ibu. Jadi secara overall ini rencana ini akan dimasuk ke lelang, tinggal nunggu dari pihak pemilik barang. Ini sama sini ya Ibu. maksudnya menunggu pemilik barang itu gimana? Maksudnya pemilik barang kan naruh di sini pasti dalam rangka mau dilelang ya. Yes. Terus tinggal tunggu Ibu. Kan gini, kalau mobil finance company kan unit tarik dulu, nanti mereka proses revo namanya. Revo itu menyurati dulu debiturnya untuk melakukan pelunasan. Yes. Itu rentan 2 minggu Ibu. Paling ini. Nah, biasanya makanya saya bilang kalau yang di sana seminggu udah di sana pindah ke sini. Nah, kalau di sini rata-rata 2 minggu.
karena kan pemilik barang ada yang senang langsung masuk sini, kadang-kadang ya kita terima seperti itu. Tapi masuk sini masih kemungkinan bisa diambil lagi sama yang pemiliknya, Mas, bisa ya? Oh. Bisa. Karena kan kami boleh dibilang sekarang kan finance company hampir semua nggak punya pool ya Pak. Ataupun rental juga kadang-kadang nitip nanti tiba-tiba dipakai untuk RC segala macam gitu disposalnya. Seperti itu. Jadi biar kayak antrian tapi online gitu ya. Yes. Jadi mereka betul, karena kan terkadang kan unit kami ada di luar pulau kan Bu, atau pas lagi kami lelang di Palembang misalnya. Nah itu dari peserta lelang mereka infokan mereka mau ngambil unitnya di Palembang tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Karena mereka udah punasan seperti itu. Nah itu yes, ya itulah ketika lelang online ya Bu. Nah ini lelang motor kami nanti jam 12 kita mulai jam 12.00. Nah ini saya bilang tadi, ini kita ada stiker Pak. Nah ini informasi lelang. Nah informasi lelang. Jadi informasi lelang terkait dengan adanya turun harga atau dari peserta lelang dikenakan PPN 1,1%. Yang tambahan tadi itu yang kalau dari kemarin harga limit sebelumnya ternyata pernah dilelang. Nah kalau support unit baru ada nggak Gus ini Gus ya, di baru ya Gus? Nggak ada ya? Kalau motor, oh ini ada nih. Nah ini unit baru nih Pak, support baru. Nah New Arrival. Jadi kami bilang kami pecahkan mana support baru dengan logonya New Arrival. Kalau turun harga berarti unit itu pernah lelang dan harga turun. Biar menarik Pak. Ketika turun harga otomatis kan customer udah bisa lihat, oh ini turun harga. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tim dari Direktorat Lelang DJKN dan hasilnya baik. Ada pun masukan-masukan dari tim Direktorat Lelang akan kita laksanakan secara maksimal dan secepatnya. Makasih banyak ya Mas Fadli, Bu Reni atas kunjungannya. Lain waktu kita bisa jumpa lagi.